Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Arita Witanti, dosen yang sedang disertifikasi dari Prodi Informatika Universitas Mercu Buana Yogyakarta, akan menyampaikan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Basis Data. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib di Prodi Informatika Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada program S1 atau sarjana. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 3 SKS dan didampingi dengan mata kuliah praktikum. Mata kuliah ini mempunyai tujuan dalam kompetensinya, di antaranya adalah mahasiswa mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Mahasiswa mampu menguasai teknik permodalan proses, teknik perancangan basis data, maupun teknik perancangan antarmuka. Dan mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang yang diampu atau keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Selain itu, mahasiswa juga mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mahasiswa juga harus mampu merancang sistem yang dapat mencakup perancangan prosedur, perancangan database, perancangan antarmuka, serta menghasilkan rancangan sistem yang sesuai dengan hasil analisis. Kemudian, kemampuan yang diharapkan dari perkuliahan ini adalah diantaranya mahasiswa mampu menganalisis permasalahan, kemudian merancang dan membuatnya menjadi implementasi basis data yang terbebas dari berbagai macam anomali. Kemudian, mahasiswa juga harus mampu mengoperasikan DBMS, kemudian melakukan proses query atau structure query language, serta membuat basis data dengan menggunakan DBMS berdasarkan kasus yang ada di dunia nyata. Untuk materi pembelajarannya, mata kuliah ini setidaknya hadir dalam 14 kali pertemuan ditambah dengan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Pada 14 pertemuan tersebut, yang diajarkan secara garis besar meliputi pembuatan ERD, diikuti normalisasi, kemudian implementasi menggunakan SQL, dan kemudian proses query menggunakan query join atau yang lebih advance. Kemudian untuk sistem pembelajarannya, sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan sistem offline maupun sistem online. Untuk sistem offline dilakukan pada saat kondisi memungkinkan, tetapi untuk masa pandemi ini dilakukan dengan sistem online melalui Zoom meeting atau Gmeet. Kemudian dibantu dengan penggunaan LMS melalui e-learning.mercubuana.jogja ACID. Seluruh materi perkuliahan pada setiap pertemuan harus mencakup setidaknya ada materi, kemudian ada penugasan, kemudian ada forum diskusi. Sedangkan untuk mata kuliah yang sifatnya kelas blended, untuk mata kuliah ini ditambah dengan upload video penjelasan, kemudian ditambah dengan modul tambahan sebagai pendukung pemahaman mahasiswa. Metode yang kami gunakan untuk pembelajaran ini adalah metode student-centered learning, di mana di sini kami menggunakan interactive lecturing yang dijalankan melalui proses pertemuan secara online.
Kemudian forum diskusi juga dilakukan secara aktif, baik melalui forum diskusi yang ada di LMS maupun forum diskusi yang dilakukan melalui Telegram. Jadi untuk semua kelas di mata kuliah ini masing-masing memiliki satu grup Telegram untuk komunikasi secara dua arah dan untuk berdiskusi terkait hal-hal yang dibutuhkan di mata kuliah ini ataupun mengkomunikasikan pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang ternyata belum terfasilitasi dengan baik di dalam kelas, baik kelas online maupun kelas offline. Kemudian, pada akhir perkuliahan, terutama untuk mengambil assessment di saat UAS, mahasiswa diharuskan melakukan project based learning, di mana di project based learning ini setiap mahasiswa diminta untuk membuat sebuah project database yang dianalisis dari dunia nyata. Dimulai dari metode perancangannya sampai dengan implementasinya secara utuh. Sehingga diharapkan mahasiswa mampu membuat sebuah database secara utuh ketika nanti berinteraksi dengan real world. Sesuai dengan semangat kurikulum MBKM, di mana pendekatan output based education mengharuskan mahasiswa untuk aktif dengan berbagai platform pembelajaran, baik dalam forum diskusi, proyek, dan presentasi, maka pada proses pembelajaran di mata kuliah ini, untuk setiap sesi pertemuan secara online, dilakukan sesi diskusi, baik itu untuk berupa contoh ataupun untuk yang berupa kasuistik. Pada akhir perkuliahan, dilakukan proses presentasi untuk menambah pemahaman mahasiswa. Mata kuliah basis data ini memiliki sistem penilaian melalui 4 komponen. Pertama adalah uji kompetensi teori UTS sebanyak 25% bobotnya, kemudian uji kompetensi project UAS sebanyak 35%, dan dilanjutkan dengan absensi serta soft skill atau attitude sebanyak 10%, dan kompetensi atau bagian penilaian yang keempat adalah tugas dan kuis yang berbobot 15%. Demikian untuk pemaparan garis besar mata kuliah basis data ini. Selanjutnya akan saya tampilkan pelaksanaan pengajaran kelas sinkronus melalui Google Meet pada mata kuliah basis data untuk materi ERD atau Entity Relationship Diagram. Selamat menikmati dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Entity Relationship Diagram atau bagaimana kita merancang sebuah ERD yang baik melalui komponen-komponen yang ada. Namun sebelumnya, sebelum masuk ke dalam perkuliahan, kita coba amati dulu nih gambar di bawah ini. Coba Anda amati. Kira-kira di gambar ini kalian bisa menemukan ada berapa banyak binatang? Coba diamati. Ayo, ada berapa banyak binatang? Seberapa dari kalian? 4. Dihitung dulu. 8. 8. Yang lainnya 6. berapa? 6. 10. 10. Iya ada 9. 9, Bu. 9. Ada lagi yang lebih banyak? 10. Oke, 10 ya. Baik, coba kita hitung sekarang. Ada binatangnya berapa ya sebenarnya? 1, gajah. Kemudian 2, kuda. 3, anjing. 4, kucing. 5, tikus. Kucing. Kemudian setelah itu 6, Tikus. ada kura-kura. 7, Iya. 7 ada lumba-lumba ya.
Buaya. Kemudian 8 ada buaya. Buaya. 9 Lumba-lumba. ada ikan. Nah, Kemudian belakang ekornya 10 Lumba-lumba kali. ada ini ya, ular ya. ular, Bu. Itu Belakang ada ekor. 11 ada ada belalang juga tuh. serangga. Kemudian 12 Serangga. burung ya, Serangga. burung yang di kepalanya apa? Ininya panjang ya, bulunya panjang. Jadi paling enggak ada 12 binatang ya kita Nggak temukan di kelihatan deh. sini. Baik, itu akan menguji kejelian Anda ya semuanya. Ternyata binatang yang ditemukan di gambar ini paling enggak ada sebanyak 12 ya. Kalau bisa ada yang bisa nambah lagi berarti Anda semakin jeli. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan untuk hari ini ya. Saya mulai dari table of content dulu. Di pertemuan kali ini kita akan melakukan overview pembuatan ERD, kemudian topik tentang entitas relasi kardinalitas, kemudian nanti akan ada assignment di akhir, dan semuanya akan mendetailkan tentang 5 step yang harus dilalui untuk kita membangun sebuah ERD. Yang pertama dari definisi ya. Oke. Di table of content ini, di definisi, ERD adalah Entity Relationship Diagram, yaitu sebuah pemodelan database yang dibentuk melalui entitas-entitas dan relasi-relasi yang nantinya akan terjadi keterhubungan gitu ya. Keterhubungan sehingga menjadi satu model. Ibaratnya kalau orang mau bikin rumah itu kan dirancang dulu ya. Nah, sama ketika kita mau bikin sebuah database itu juga harus dirancang dulu agar kita mendapatkan database yang bisa menampung data yang optimal gitu ya. Database yang terhindar dari anomali seperti itu. Nah, setidaknya ada 5 komponen di sini yaitu entitas, relasi, kardinalitas, primary key, dan atribut ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, ini adalah peta pikiran untuk atau mind map untuk ERD ya. Di sini ada 5 komponen tadi yaitu entitas, di mana entitas itu ada weak entity, strong entity, generalisasi, spesialisasi, dan ada agregasi. Kemudian setelah entitas, kita juga punya relasi ya. Nah, di relasi ini ada relasi unary, binary, dan relasi ternary. Nah, selanjutnya, baik, maaf terputus, jadi kita lanjutkan kembali. Tadi ada 5 komponen ya untuk membangun sebuah ERD yaitu entitas, relasi, atribut, kardinalitas relasi, dan primary key. Nah, kelima komponen ini satu sama lain itu berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Sehingga ERD akan menjadi lengkap kalau ada 5-5-nya. Nah, selanjutnya kita mulai pertama dari entitas dulu ya. Nah, entitas ini apa? Entitas itu adalah objek konkret, bisa juga objek abstrak. Misalnya kalau kasusnya mahasiswa, di sini ada mahasiswa dan buku. Kalau kasusnya di sini pinjaman, maka dia ada jadwal, ada tabungan, dan sebagainya. Kemudian di bagian atribut, ini ada atribut misalnya kasusnya di mahasiswa. Mahasiswa mempunyai NIM, nama, prodi, dan IPK. Atribut itu adalah yang melekat di sesuatu objek ya. Kalau tabungan berarti yang menjadi atributnya adalah nomor rekening, jenis tabungan, saldo, kemudian nanti ada jumlah saldo. Nah, dilambangkan dengan tanda elips. Nah, kemudian atribut ini dia mempunyai, sebentar ya, ada yang harus diadmit. Kita lanjutkan kembali. Jadi atribut itu dia dibawa kemanapun pergi oleh si objeknya. Nah, sekarang kalau kasusnya untuk motor gimana kira-kira? Kalau Ada yang bisa jawab? motor biasanya ada roda, ada setirnya, ada spion, ada mesinnya, terus ada bodinya. Oke, sesuatu yang unik dari motor yang membedakan dari yang lain kira-kira apa? Merek dari motornya, tahun Oke, mereknya, keluaran, terus apa lagi?
sama dari perusahaan produksinya. Kalau misalnya Anda diminta untuk mencari motor di tempat parkir, nah kira-kira yang ditunjukkan, oh ini loh motor ini tuh nomornya ini, nanti akan langsung ketemu motornya yang itu gitu. Itu apanya berarti? Nomor plat. Iya betul, nomor plat. Terus bisa juga dia akan memiliki merek kendaraannya apa, kemudian cc-nya berapa, tahun berapa. Nah, itu yang melekat di motor itulah yang menjadi atribut dari si motor tadi. Nah, sekarang contoh lain kalau misalnya kasusnya di tiket. Nomor penumpang. Nomor penumpang, terus apa lagi? Nomor tempat duduknya. Terus posisinya. Baik, itu tadi contoh-contohnya ya. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang tipe-tipe atribut. Nah, tipe atribut di sini ada beberapa, yaitu diantaranya single value, multi value, dan derived ya. Single value itu maksudnya adalah isinya hanya ada satu. Kemudian ada multi value. Multi value ini isinya bisa lebih dari satu. Contohnya misalnya alamat, hobi gitu ya. Kalau Anda punya alamat kan bisa di Jogja, bisa di luar Jogja gitu ya. Sama-sama alamat. Kemudian ada lagi derived atribut atau atribut yang didapatkan dari hasil pengolahan dari atribut lain. Nah, untuk derived atribut ini misalnya gini. Kita kan mau mencari umur ya. Umur itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari tanggal hari ini dikurangi dengan tanggal lahir ya. Jadi tanpa kita menginputkan umur pun itu sudah bisa dihitung by system gitu ya. Sistem bisa menginputkan umur didapatkan dari pengurangan tanggal hari ini dengan dikurangi dengan tanggal lahir. Nah, sekarang contoh lain misalnya. Kalau misalnya golongan darah itu termasuk apa? Tipe datanya. Single, Bu. Single value. Ya betul ya, karena golongan darah itu tidak bisa lebih dari satu ya. Tiap orang itu unik, hanya ada satu golongan darahnya. Lalu contoh lainnya misalnya kalau kita punya nomor telepon, itu kira-kira masuknya apa? Multi value. Ya betulnya multi value. Terus kalau misalnya kita punya rekening lebih dari satu, masuknya juga bisa multi value ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tipe atribut yang kita gambarkan jadi seperti ini ya. Di sini misalnya customer itu dia punya nama, kemudian dia punya customer ID, nama sendiri ada nama depan, nama tengah, nama belakang, kemudian dia punya alamat. Nah, alamat ini ada jalan, ada nomor jalan, ada nama jalan apartemen nomornya, ada kota, state, dan zip code-nya. Nah, ini termasuk multi value ya. Multi value. Jadi dia bercabang gitu ya. Cara penggambarannya seperti ini. Kemudian di sini ada yang namanya customer yang punya phone number ya, dimana phone number ini dia 2 elips. Itu berarti dia isinya bisa lebih dari satu ya. Kemudian ada date of birth dan ada age. Nah, age ini adalah derived attribute. Artinya digambarkan dengan garis putus-putus ya. Jadi kalau garis putus-putus berarti age ini dia bisa didapatkan dari sistem ya. Kemudian kita lanjutkan kembali untuk slide selanjutnya adalah tentang relasi. Relasi adalah keterhubungan antar entitas ya, dimana biasanya dia bisa disusun jadi kalimat, misalnya mahasiswa mengambil mata kuliah gitu ya, nasabah memiliki tabungan, seperti itu ya. Jadi untuk relasi itu biasanya digambarkan dengan elips dan dia diisi dengan kata kerja seperti itu. Nah, untuk relasi di sini contohnya misalnya mahasiswa mengambil mata kuliah atau mata kuliah diambil mahasiswa. Sebaliknya, nasabah memiliki tabungan dimiliki oleh nasabah. Kemudian untuk selanjutnya di bagian relasi ini kita punya yang namanya kardinalitas relasi ya, atau derajat relasi. Ada 1 ke 1, 1 ke n, n ke n, atau n ke 1. Nah, di derajat relasi ini
adalah misalnya mahasiswa mengambil mata kuliah ya. Satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah atau satu mata kuliah diambil oleh banyak mahasiswa atau N-ke-N. Kemudian di kasus nasabah, satu nasabah memiliki banyak tabungan dan satu tabungan yang dimiliki oleh satu nasabah sehingga jadinya adalah N-ke-1. Jadi di sini adalah kardinalitas maksimal yang bisa dimiliki. Selanjutnya komponen kelima gitu ya adalah primary key. Nah, primary key ini adalah atribut kunci yang biasanya dilambangkan dengan tanda kres atau garis bawah. Jadi dia bersifat unik. Untuk mahasiswa NIM misalnya untuk tabungan adalah nomor rekening ya. Jadi kalau untuk primary key ini misalnya seperti ini ya. Sesuatu apa yang membuat unik dari motor misalnya. Plat nomor ya. Sesuatu apa yang membuat unik dari mahasiswa NIM gitu ya. Suatu apa yang membuat unik dari kalau kasusnya adalah sebuah toko gitu ya, dimana di situ ada banyak barang ya. Nah, Anda tuh mau mencari sesuatu barang di sana, tapi berdasarkan sesuatu yang uniknya. Kira-kira yang paling unik apa dari barang itu? Ya betul ya. Brandnya memang brandnya akan beda ya, tapi kalau brand itu kan panjang ya, misalnya nama merek satu barang tertentu, bisa yang lain nggak, apa yang kira-kira bisa lebih pendek? Nah ini kan tadi merek itu agak panjang ya, bisa nggak yang lebih pendek dari itu? Apa kira-kira yang dia bisa membedakan satu produknya dengan produk yang lain tetapi tidak terlalu panjang, apa kira-kira? Coba kalian pikirkan yang kira-kira dia tidak terlalu panjang, tapi dia pendek dan cukup unik. Nomornya, Bu. Ya benar ya, nomor ya, atau bisa Kode juga produk. disebut dengan kode produk. Jadi terkadang kode itu memang harus diciptakan agar si entitas itu bisa menjadi unik dan bisa dibedakan dengan yang lain ya. Yang jelas dia sesuatu itu membuat semua datanya menjadi mudah untuk diidentifikasi. Baik, kita coba kasus yang lainnya ya. Misalnya untuk kasus perbankan, itu kan ada beberapa atribut ya. Ada nama rekening, ada nama nasabah gitu ya. Ada saldo. Nah, kira-kira primary key-nya apa yang menurut kalian paling tepat? Nomor rekening, Bu. Oke, baik. Itulah kenapa dipilih nama rekening, karena dia cukup unik ya. Dia unik dan tidak terlalu panjang. Baik, untuk selanjutnya kita sudah punya tadi ya, notasi untuk primary key adalah dengan tanda kris. Oke, sebelum masuk ke exercise, kita mau review lagi ya, setidaknya ada 5 komponen pembangun ERD ya. Coba kalian ingat lagi, apa saja yang menjadi 5 komponen yang bisa membangun ERD ini. Jadi kalau kalian mau ngecek nih, ERD saya sudah benar atau belum ya, kalian cek dengan 5 komponen ini. Apa saja? Primary key. Betul, apalagi? Atribut. Iya, atribut. Lalu? Primary key. Oke, primary key sudah tadi, terus apa lagi? Relasi. Oke, relasi. Selanjutnya? Kardinalitas. Iya, kardinalitas relasi ya. Terus satu lagi apa? Kita ulang ya. Pertama adalah atribut, kedua relasi, ketiga entitas, keempat kardinalitas relasi, dan kelima adalah primary key. Nah, di sini sebuah lembaga kursus profesional di Bandung membutuhkan sistem basis data yang dapat mengelola data mengenai materi kursus yang diadakan, data peserta, dan data instruktur yang mengajar di lembaga tersebut. Untuk materi kursus akan dicatat kode kursus, nama kursus, jumlah jam, setiap peserta akan dicatat nomor peserta, nama, jenis kelamin, alamat, dan kota yang bersangkutan. Satu peserta kursus dapat memiliki satu atau lebih jenis kursus berdasarkan sesinya, di mana setiap kursus masing-masing mempunyai 2 sesi yang diajar oleh seorang instruktur. Sesi memiliki kode sesi yang unik dan dalam satu sesi terdapat minimal 10 orang peserta. Nanti masuk kardinalitas ini ya. Satu instruktur memiliki kode instruktur, nama, dan alamat. Instruktur dapat mengajar lebih dari satu jenis kursus. Perlu dicatat informasi honor untuk setiap instruktur untuk proses penggajian.
Jika peserta telah selesai mengikuti kursus, maka akan diadakan ujian akhir berdasarkan kelompok sesi kursus. Nah, sekarang tugas Anda, coba identifikasi dulu. Yang pertama adalah entitasnya. Peserta, pemateri atau instruktur, sama sesi kursus. Oke, kita sudah dapat tadi ada peserta, ada instruktur gitu ya, ada sesi gitu ya, ada alamat gitu, apalagi. Nah, sekarang coba kita analisis atributnya ya. Misalnya kalau data peserta itu dia punya atribut nama gitu ya, alamat, kemudian jenis kelamin, kota asal gitu ya. Terus kalau misalnya materi kursus, dia juga punya atribut yang sesuai. Ada jenis kursus gitu ya, ada ruangan dan sebagainya. Nah, untuk step lengkapnya itu sudah saya buatkan sebuah video. Di sini kita menggunakan diagram dan juga bisa menggunakan visio ya untuk menggambarkannya. Nah, nanti hasil akhirnya akan jadi seperti ini ya. Nah, di sini entitas peserta itu akan memiliki atribut ya, di antaranya kota, alamat, dan peserta. Kemudian kalau di video ini, step selanjutnya setelah kita buat semua atributnya, kita bikin relasinya ya, dimana ada relasi yang mengikuti, memiliki, dan mengajar. Setelah itu kita buat atributnya apa saja ya, atributnya apa saja yang ada di sana. Kemudian selanjutnya di relasinya. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk penggambaran ERD-nya. Nanti detailnya bisa diperhatikan lagi di videonya. Nah, di ERD akhirnya kita memiliki peserta mengikuti sesi, instruktur mengajar sesi, kemudian instruktur mengajar materi, dan setiap sesi memiliki materi ya. Jadi setidaknya ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 entitas dan 3 relasi yang saling berhubungan. Kemudian di sana juga ada kardinalitas NKN gitu ya. Banyak peserta mengikuti banyak sesi, kemudian muncul di situ nilai gitu ya sebagai akibat dari relasi itu. Kemudian ada sesi memiliki materi gitu ya, di mana ada NKN karena satu materi untuk satu sesi dan setiap sesi mempunyai banyak materi sehingga 1 KN. Kemudian untuk satu sesi diajar oleh satu instruktur dan satu instruktur mengajar satu sesi, jadi 1 ke 1. Dan satu instruktur mengajar banyak materi dan satu materi diajar oleh satu instruktur. Nah, oke, ini adalah tugas mandiri yang harus Anda buat. Anda diminta untuk membuat ERD dari kasus dunia nyata sekitar Anda, bisa tentang jual beli atau yang lain, maksimal 30 November ya, dikumpulkan melalui e-learning. Dan ini kesimpulannya kita punya 5 atribut, entitas, relasi, kardinalitas, dan primary key untuk membangun ERD. Itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya untuk kurang lebihnya untuk pertemuan ini. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Bu, mau nanya. Ya silahkan aja, mau nanya apa? Itu tadi kan untuk masalah yang kardinalitas kan ada tulisannya yang ke N ke M itu maksudnya kayak gimana ya Bu? Oke, untuk Yang notasi N N ke M tadi ya kita cek dulu di contohnya ya. Jadi sebetulnya untuk N ke M itu hanya notasi untuk memudahkan aja ya, membedakan ya. Yang satunya N, yang satunya M gitu ya. Jadi biar nggak sama. Ini N yang mana nih ya, maka yang satunya dikasih nama N. Dikasih nama M. Tapi kalau misalnya dua-duanya mau NKM, itu juga nggak apa-apa ya. Tergantung si tools yang dibikin ini dia menggunakan notasi apa. Apakah N ke N atau N ke M. Tapi pada prinsipnya itu hanya menggambarkan relasi dengan kardinalitas banyak ke banyak gitu ya. N ke M tadi. Jadi jangan bingung kenapa dia kadang M, kadang N gitu ya. Itu hanya sebatas notasi untuk menggambarkan
apakah dia itu relasi banyak ke banyak atau enggak ya. Semoga menjawab ya. Jadi gitu ya, Ajeng ya. Jadi ini hanya semacam notasi aja gitu ya untuk NKM. Gimana Ajeng? Udah jelas Ajeng? Udah terjawab pertanyaannya atau masih penasaran? Baik, terima kasih ya untuk kehadirannya ya. Jelas, Bu. Semoga pertemuan ini Anda bisa memahami dengan baik tentang ERD dan komponen-komponennya apa saja ya. Kita ketemu lagi untuk pertemuan minggu depan. Tapi sebelumnya saya mau ngabsen dulu nih, ada siapa aja di sini ya. Ada Inaya, ada Nisa, ada Ajeng, ada Diko, ada Dwi, ada Natasha, Ibnu, sama ini 5 orang lagi siapa nih ya? Yotam, Bu. Ya. Oke, ada Yotam dan siapa lagi nih semuanya ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.